Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan menerima renungan yang meneguhkan kita ketika kita sedang pada situasi menganggap ibadah persekutuan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Ketika kita menganggap itu, jangan-jangan kita pernah berpikir seperti ini. Ada pekerjaan yang lebih menghasilkan uang yang lebih penting daripada pelayanan, ibadah, dan lain-lain. Sehingga ketika hari Minggu sekalipun, kita akan sulit untuk mau memberi diri beribadah, entah dengan situasi pandemi ini, baik di rumah saja pun, kita akan lebih memilih, aduh nantilah yang akhirnya justru tidak mengikuti ibadah live streaming begitu ya. Atau ketika kita merasa di tengah pandemi ini kegiatan gerejawi karena semua dari Zoom tidak lagi memberikan makanan jasmani bagi kita. Artinya kita terpikir keuntungan bagi diri kita. Yang ada rugi, rugi kuota, rugi waktu, dan dari rumah rasanya alasannya tidak melihat langsung dan sebagainya. Nah ini alasan-alasan seperti ini hati-hati bisa jadi alarm buat kita. Jangan-jangan sebenarnya kita merasa kegiatan-kegiatan itu tidak lagi memberikan keuntungan. Intinya adalah ketika kita merasa tidak ada keuntungan dari ritual keagamaan ataupun persekutuan ibadah yang dilakukan, membuat kita tidak mau melakukannya, maka hidupkanlah alarm kita saat ini. Ada apa dengan kita? Karena Amos 8 ayat 1-7 yang menjadi perenungan kita pada hari ini menjadi satu contoh ketika ada firman Tuhan yang sampai kepada Nabi Amos dan menjadi sebuah teguran bagi umat saat itu. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau, lalu berfirmanlah ia, "Apa yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyi-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, konteks Amos ini justru lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu terkasih. Ketika mereka menganggap semua kegiatan-kegiatan agama itu lebih baik cepat berlalu, tidak disyukuri begitu ya, sehingga mereka ingin lebih segera bekerja, melakukan apa yang menjadi keuntungan bagi mereka, bahkan dalam mereka bekerja sehari-hari ternyata mereka pun sedang memikirkan bagaimana cara untuk mencari keuntungan mereka, menginjak orang miskin dan membinasakan orang sengsara. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan ternyata tidak sekedar persekutuan dan ibadah, tetapi dalam hari-hari kita pun ternyata konsep kita pun sudah keuntungan-keuntungan yang akhirnya menyiksa orang lain, ini harus jadi alarm bagi kita. Karena di sini dalam konteks bacaan hari ini, Tuhan sedang mengingatkan mereka karena pada akhirnya mereka nanti ketika mau mencari Tuhan, mereka akan kesulitan untuk mencari karena Tuhan sudah memberikan penghukuman kepada mereka. Untuk itu, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau diteguhkan melalui firman kita Amos 8 ayat 1-7 untuk kita mau membangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah, persekutuan, apapun yang bisa kita lakukan selagi ada kesempatan dan bisa, mari kita lakukan. Jangan berpikir 2-3 kali atau kalau sempat alasannya karena sesuatu yang membuat kita merasa rugi dan tidak untung, itu
alarm buat kita karena persekutuan, ibadah, apapun bentuknya, pasti ada hal-hal yang meneguhkan dan menguatkan kita untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kecuali kalau memang kita yang memang tidak mau berjalan dalam terang kasih Tuhan, itu sudah lain ceritanya. Tapi saya yakin semua jemaat yang saat ini mendengarkan renungan, ketika masih mau mendengarkan renungan ini, berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang masih mau berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk terus melakukan sebisa mungkin cara kita membangun hubungan dengan Tuhan dan mengikuti persekutuan-persekutuan, ibadah minggu, serta kegiatan-kegiatan agama, bukan dalam rangka kesombongan diri, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan dan merasakan kekuatan, penyertaan, teguran, dan pengingat dari Tuhan sendiri untuk kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati.